Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini kita tes ya, ini untuk speednya ya. Untuk speednya kita kan baru oprek-oprek ya, setelan di fotolnya itu di bagian speed ya, masih belum ditorsi ya, masih belum ditorsi. Kita dapatkan berapa nanti kita lihat ya di situ ya. Kita dapatkan berapa kecepatannya kilometer per jamnya ya, larinya bisa naik seberapa. Nah, yang ini yang perlu saya jelaskan, ya, di sini adalah settingan yang kemarin itu ternyata ada salahnya ya. Settingan dari awal yang saya dapat ini ada salah. Jadi saya kembalikan ke settingan pabrik ya, kemudian saya utak-atik gitu ya. Settingannya saya utak-atik. Untuk sementara ini secara kasar kita dapat perbedaan speed, perbedaan performan. Nah, nanti kita coba ya, kita buktikan ya perbedaannya gimana. Nanti kita tunjukkan juga nanti apa yang kita setting ya, kita tunjukkan. Kemudian nanti minggu depan kita coba untuk kita setting untuk torsinya ya, kita tambahkan di situ, kita setting di situ. Ini ya, setelah kita tes tadi larinya sempat 84 ya, tapi berat ya, di atas 70 km per jam, agak berat ke 84 km per jam. Jadi di situ setelahnya kurang pas. Jadi nanti kita coba nanti setting lagi di minggu depan supaya dapatkan putaran atasnya ya. Jadi RPM atasnya supaya bisa dapat ya. Mungkin speednya nanti bisa naik juga, tambah naik, mudah-mudahan kita setel torsinya juga ya. Ini torsinya sih sudah cukup dari rendah ke middle ke high, tapi kurang tinggi ya. Kalau dari 0 ke 70 cepet, kalau di atasnya 70 itu yang lambat. Nah, ini habis gini saya tunjukkan ke settingannya ya, settingan ini ya. Sekarang kita lihat settingannya ini di sini kelihatannya kita setting 72 ya. Jadi ini bawaannya ini itu kurang bagus dan sudah error mungkin ya, error. Nah, ini saya reset settingannya, saya kembalikan ke defaultnya dari botolnya sendiri IM50 ya, 50S itu. Saya kembalikan, terus kemudian saya setting ulang tegangannya di 72 volt, over voltage-nya kita taruh di 89,5 karena yaitu tadi kita sudah hitung LV4 24 seri ya toh. Kemudian under voltage-nya kita taruh 63, kemudian soft under voltage-nya kita 66, under voltage variation-nya 1, busbar current-nya kita taruh di 55 ya. Kita taruh di 55, kita nggak rubah karena kita kan memang kita nggak setel torsi ya, kita nggak setel torsi yang berhubungan dengan torsi yaitu arus dan itu arusnya ya, kita nggak setel, kita biarin kita supaya dapat perbedaannya di mana di situ. Fase current-nya tetap 9000, kita nggak rubah dari setelan yang awal. Low protect-nya untuk throttle-nya 0,3, start voltage-nya 1,12 kita rendahkan ya, karena kemarin kan awalnya 1,24, kita bikin 1,1, ternyata di sini tersetting 1,12, maksudnya 1,12 ya. Terus kemudian the end of the ini saya setting 4,42 karena kenapa? Saya ukur kemarin di outputnya di throttle itu keluarnya bisa 4,43, saya rendahkan 0,1, jadi saya rendahkan 10 mili aja, rendahkan 10 mili supaya kita dapat range-nya yang agak lebar gitu ya. High-nya tetap 4,85. Ini start settingnya kita nggak rubah-rubah ya. Jadi kalau di pit 1 ini kan yang start settingnya ini kombinatif torsinya ini
kita nggak setting, start torsinya juga kita nggak setting. Padahal kalau kita setting di sini itu torsinya sangat terasa banget ya perbedaannya, yang terutama yang kombinatif itu ya. Kombinatif mungkin kalau kita mau setel untuk minggu depan, kita setel kombinatif torsinya ini kita naikkan ya, kita settingkan itu supaya nanti waktu speed yang high-nya itu kita dapat high-nya putaran lebih jambak lah, lebih tarikannya lebih kerasa gitu, torsinya lebih kerasa. Kita ke page 2 ya, kita ke page 2. Ini sport modenya belum kita hidupin, tapi tetap kita sudah isi ya. Di sini 75, plug awakening-nya value-nya 4000 dan ininya 500 ya. Ya 500. Tapi kita nggak nyalain ya, kita nggak nyalain. Nanti minggu depan, 2 minggu lagi mungkin kita setting untuk di sport modenya kita hidupin ya. Nanti kita biar bisa tahu perbedaannya gitu ya. Ini downhill electric brake assist ini yang HDC-nya yang saya on kan ya, saya on kan. Ini RPM-nya saya limit ke 2000. Karena kenapa? Saya limit ke 2000. Karena nanti kalau saya loss ini, saya nggak limit, itu dia bisa 2000 lebih, 2400 lebih. Tapi kan nggak ada gunanya kalau nggak ada tenaganya. Nah kita batasi aja 2000 ya, kurang lebih 2000. Nah kemudian yang bawah-bawah ini juga kita nggak pakai limit speednya kita nggak pakai. Plug awakening compensation-nya 15 ya, kita taruh ke 15 ya. Nah ini karena kenapa? Saya dapatnya kemarin ini coba-coba untuk sementara itu getarannya paling rendah ya, rendah ya. Untuk sementara waktu paling rendah settingannya ini. Nah nanti ini kan tadi kan kita sudah coba tadi di putaran tingginya speed 3-nya itu dari 70 ke 84 km per jam itu lambat banget ya. Jadi ini rupanya plug awakening-nya kebesaran. Kalau teman-teman nanti kalau settingnya ini di sini plug awakening-nya yang mid itu kita taruh 5000 ya. Kita taruh 5000, yang high-nya kita taruh 9000. Ini terlalu besar. Jadi metode yang saya pakai kemarin itu untuk setting ini adalah plug awakening-nya saya nolkan semua. Sebelumnya saya nolkan semua dari settingan awal dari pabrik, saya nolkan semua, saya naikkan 1000, kelipatan 1000 ya, maksudnya kelipatan 1000 saya naikkan gitu. Nah sampai didapat speed yang paling tinggi, yang paling enak lah kasarannya gitu, paling enak itu dapat speednya berapa. Nah itu baru kita tetapkan di sini. Nah kemarin dapatnya 9000. Waktu di 9000 itu speednya RPM-nya paling tinggi itu seperti itu ya. Dan paling terasa getarannya nggak seberapa, karena kenapa? Saya kompensasi di sini yang sebelah kanan ini saya kasih 6000, itu dia getarannya slow banget. Nah saya rasa itu sudah cukup. Tapi ternyata setelah dipakai beban tadi naik itu kan kerasa agak lambat ya, naiknya dari 70 ke 83. Nah ini minggu depan nanti kita kecilin ya, plug awakening-nya kita kecilin, mungkin getarannya juga berubah. Kita harus yang sebelah kanan ini kita harus sesuaikan lagi sama yang kompensasi plug awakening compensation-nya ini, nanti disetting lagi itu supaya dapat getarannya yang paling rendah, itu seperti itu. Terus kemudian yang bawah ini soft start grade-nya tetap 12 ya, kita nggak rubah-rubah ya. Yang track speed-nya default-nya kita taruh mid ya, Nah yang page 3 teman-teman kalau mau lihat ya, page 3 ya kita nggak ada perubahan sama sekali di situ, kita nggak ada rubah, tetap posisi tetap. Nah kalau kita mau lihat displaynya ya, displaynya ini tegangannya karena habis dipakai dia turun jadi 79,3. Ini lagi saya cas ini. Nah ini kalau mau dicobakan di gas ya, kita coba gas ya, berapa ya RPM-nya ya. Karena kita batasi 2000, makanya dia 1900 berapa itu ya. Cukup kenceng ya, bunyinya aja sampai gini.
Ya, bisa mungkin dilihat kan perputaran rodanya. Ya, ini getarannya paling rendah ini, ya. Nah, kurang bergetar ya. Nah, kalau dia mulai turun, baru dia bergetar hebat loh. Berarti setelannya yang waktu di mid-nya itu masih kurang ya. Mid-nya kurang, high-nya cukup, cuman mungkin torsinya kurang. Itu seperti itu. Jadi teman-teman kan bisa lihat ya, ini di sini settingannya seperti ini. Mungkin kalau mau ditiru silakan, enggak apa-apa. Nanti minggu depan kita cari lagi yang lebih bagus lagi ya. Ya, tunggu video minggu depan. Terima kasih.